2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ke-11. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami beroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Bapa, kami tahu perkara ini tidak mudah, tapi Roh-Mu sudah menjamin hidup kami, agar kami selalu setia mengiring Engkau di dalam segala perkara. Kami tahu perkara ini tidak mudah, karena hidup kami masuk di dalam dunia roh tidak mudah juga. Karyamu yang berkembang membuka tabir alam roh mengenai tentang kematian. Misteri kematian ini kami tidak tahu kapan terjadi, tapi itu membuat misteri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu, dan kami sudah menerima perminyakan dari Engkau, sehingga tidak ada kuasa-kuasa kematian yang menutupi hidup kami, tapi Engkau keluar dari hidup kami, karena kami tahu bahwa Tuhan berkuasa. Dalam nama Tuhan yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kembali Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Salam. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, saya ingin saudara juga memperhatikan, adakah di antara saudara yang belum memiliki atau belum menerima perminyakan, silakan berhubungan dengan pengurus ya. Mari kita akan lanjutkan. Saudara, seperti biasa pada kehidupan kami
kita belajar untuk masuk di dalam dunia roh, saudara. Dan inilah penglihatan tanggal 5 Juli. Ya. Dan tanggal 5 Juli ini posisi kita juga berdoa, puasa, dan kita melewati semua, dan itu menjadi kesaksian hidup kita. Jadi hari ini kita bicara tentang misteri kematian, bukan kita bicara orang yang mati, tapi kita akan menyaksikan untuk yang hidup, supaya kita peka. Dan kita tahu rancangan Tuhan itu luar biasa, saudara ya. Kita akan masuki bersama-sama. Saat kita memejamkan mata, sesuatu yang kita tidak suka itu ada menghadang di depan kita. Waktu itu kita bersama dengan tim doa, ada ular yang besar sekali. Dan saya bisa bayangkan ular besar sekali, bukan ular anaconda ya. Itu lebih besar lagi, lebih besar sekali. Dan ular itu benar-benar berjalan melingkupi dan menutupi kita, saudara. Dengan posisi yang menutupi kita ini, prosesnya kurang bagus, di mana ular itu melingkar, saudara, melingkar dan berusaha untuk mengikat kita. Jadi ular yang besar itu melingkari tim kita, dan di dalam kehidupan kita mungkin juga mereka tidak terasa, tapi perasaan pasti terasa seharusnya kalau kita peka di dalam tim doa. Di dalam dunia roh itu saya melihat bahwa ular yang besar itu tadi, saudara, saking gedine, kita nggak tahu sisi itu modelnya kayak apa. Jadi sudah kayak piring-piring. Saya tahu piring, ya, piring-piring itu jadi besarnya sepiring-piring itu sisiknya, dan warnanya hitam pekat. Kita tidak menemukan mukanya, masih ada kepalanya. Jadi ini baru badannya aja yang melingkar. Saat saya sudah posisi melihat seperti itu, saya bertindak bagaimana? Enggak mungkin saya menakut-nakuti tim doa. Harus hati-hati pegangan tangan. Tidak perlu juga. Saya tahu bahwa ini adalah hal yang harus kita selesaikan itu. Biar Tuhan yang atur, bukan saya yang maju, tapi Tuhan yang maju, saudara. Tapi ular itu terus tampak, dan kita ini berdoa tidak bisa menengging gitu. Jadi Tuhan izinkan ular itu makin kelihatan, makin kelihatan, makin kelihatan. Jadi makin besar, bukan mengembang, tapi lingkaran itu betul-betul menutupi tim doa, dan tim doa itu tidak kelihatan lagi, saudara. Kepala, kaki, tidak kelihatan. Jadi melingkar, melingkar, melingkar. Belum lagi saya sudah syok seperti itu, saudara. Saya juga harus bertanggung jawab kan, karena ini tim doa kita kan. Terus saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Tuhan tidak ngomong apa-apa. Saya bilang, dengan kuasa Tuhan kami memuji, kita memuji, memuliakan Tuhan, kita memuji. Tapi ini ular terus melingkar terus. Sampailah di ujung di mana saya lihat startnya berhenti, tapi itu kepala itu menjulur ke bawah, hendak menerkam. Bayangkan kalau kita sudah gini tuh, kita aja kelihatan ular kecil aja sudah serem, dan kita lari, mungkin kita pukul kalau laki. Nah ini gede gitu, besar sekali, dan kita tidak bisa apa-apa. Seandainya sudah diseret gitu, kita tidak tahu kemana roh kita. Jadi kita hanya berkata, bisa aku berserah. Tuhan izinkan penglihatan ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Tuhan tidak ngomong. Begitu ini sudah menjulur dan tidak merekam, Tuhan itu melihat isi hati kita. Kamu masih percaya enggak? Kalau kamu posisi seperti ini, saya percaya. Saya percaya Tuhan, saya bilang gitu. Tapi saya tidak teriak-teriak gini dengan tim doanya, nanti takut semua. Saya teriak sama Tuhan, Tuhan, saya percaya. Saya tahu bahwa ini adalah masalah besar. Tapi saya harus berbuat apa? Tuhan tidak bilang apa-apa. Saya hanya memuji, haleluya, haleluya. Tapi ini ular terus menjulur. Sebentar lagi masuk menelan kita satu-satu, tuh langsung dilep gitu. Apa sudah? Itu logika
perasaan kita, kejiwaan saya. Begitu ular itu sudah mengabu baunya, saudara, auranya aura kematian. Langsung Bapa di surga pasti itu, datang kamu malaikat, temui hambamu, ikut kamu perang. Saya enggak perang. Begitu saya haleluya, pasas lah, mangap bisa, auranya, baunya, gitu tidak enak. Aura kematian, berserah, ini mau apa dulu, mau apa, mau bawa kemana roh kita. Tapi malaikat Mikael datang, saudara. Langsung pedang kebenaran dibuka, disingkapkan semua. Begitu dibuka, saudara, posisinya dihancurkan dengan pedang kebenaran, diserang gitu aja, saudara. Pecah semua, ambiar, bukan meletus, ambiar, pecah satu-satu. Begitu pecah, berubah bentuk wujud hitam pekat, bukan ular lagi. Hitam pekat menutupi kita semua. Sudah pernah berjalan di kegelapan? Halo? Enak enggak? Enggak usah repot-repot di rumah kita aja, tiba-tiba lampu mati. Bisa kamu tenang? Kalau apalagi ada bayi, ada anak kecil, pasti nangis toh, karena takut. Jangankan anak kecil, orang besar aja kalau gelap takut loh. Mama, ayo ma, bantu aku kan gitu, gitu. Lindungi Tuhan aku. Udah doa atau apa? Enggak, kamu barengi aku. Di mana? Di kamar mandi. Cuma apa? Kencing toh. Lah. Karena saking takutnya. Itu gelap. Ini gelapnya beda, saudara. Gelap aura kejahatan. Saya cuma bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, sosok roh hitam pekat ini, keluar loh dari tim saya. Keluar! Saya bilang gitu. Makanya saya teriak. Kenapa? Karena saya takut kalau ada gini, saudara. Kalau kita berdoa di dalam dunia roh, kalau Tuhan suruh tutup mata, tidak boleh buka, itu bisa ketransfer. Nah, yang saya takutkan, ini kok suyu titik yo, keluar teriak-teriak tok, aduh aku gatelen, buka mata, kena sudah. Itulah dunia roh. Jadi kita tidak boleh main-main. Sama dengan tim doa, tidak boleh main-main. Dari posisi yang seperti itu, itulah menandakan bahwa kita di dalam masalah besar. Ancaman itu ada, menghantui kita, melingkupi, dalam arti bukan melingkupi, Tuhan melingkupi, tapi dia memeluk kita. Dia itu punya sesuatu menutupi, auranya menutupi kita semua. Nah apa itu? Tusikan nama, nama. Tapi malaikat Tuhan tetap berkata, keluar kamu, penguasa kegelapan, keluar. Diusir. Yang usir bukan saya, tapi malaikat. Begitu pedang saya buka semuanya, lenyap. Tapi lenyapnya itu masih berbau, masih dalam arti asap, ya, masih ada auranya yang tidak baik. Nah, pada waktu auranya ini berjalan, kan itu seperti awan. Saya tahu lihat awan berjalan. Halo, pernah lihat awan berjalan? Nah, awan berjalan. Nah, pada waktu berjalan, malaikat bilang, ikuti aja. Nggak mau saya ikuti, saya di sini aja. Tapi Tuhan bilang, ikuti hambaku. Waduh, Tuhan yang ngomong, gak bisa apa-apa saya. Kan saya hamba. Saya harus lakukan apa? Ikut ya, ikut aja. Ikut saya. Begitu ikut, saya lihat loh, kok aneh ya? Kok di tempat bait Allah? Loh, masukin di tempat alat-alat musik sudah. Dimasukin alat-alat musik itu. Jadi ular itu yang berubah bentuk itu tadi, saudara. Dia bukan lagi memasuki, tetapi begitu dia masuk, umpama ya, saudara, keyboard itu ya. Dia masuk keyboard itu, ya, masuk, serut. Wujudnya juga seperti keyboard. Terus dia masuk gitar, wujudnya juga seperti gitar. Dia masuk trompet, wujudnya juga seperti trompet. Lah, berarti iblis sudah menyerupai semua musik, alat musik.
Ya ampun Tuhan, apa yang saya lakukan? Noe itu nama. Catat! Dan sampaikan pada orang-orang yang memiliki tugas penyembahan. Oh ya Tuhan, ya. Saya ingat-ingat. Dengan posisi yang seperti itu, saya tahu bahwa hal itu tidak mudah. Dan saya tidak ngerti, maksudnya apa ya, gak ngerti. Saya itu, ayo kembali kamu, kata Tuhan. Kembali saya, masuk ke tim lagi. Tim isi doa. Haleluya, ada yang diem. Makanya saudara, kalau kita masuk dalam dunia roh, jangan ngambang. Ngomong, Tuhan, terima kasih. Jadi saya ketakutan. Kenapa? Karena saya tinggal, orang ini ada yang diem. Terus dibuka kronur gini. Loh, iki saya mikir sih gak. Lah, ini. Aku tadi belum makan, aku tadi gitu, aku ketemu dia. Gak boleh, sir. Akhirnya saya tumpah, dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai ke sana, putuskan semuanya. Langsung ditutup sama Tuhan, sama malaikatnya, hidupnya, ojo ngelamun. Yang kenceng, langsung ada orang yang kuat, langsung ada satu kekuatan, terang di sininya, terang semua. Nah, yang tadi yang mikirin siapa, kelihatan sudah. Saya tumpang tangan, saya tidak cerita sama tim doanya, takutnya, saya biarin. Makanya saya baru cerita sekarang. Dengan posisi seperti itu, auranya jadi kuat lagi dengan kuasa Tuhan. Tuhan sudah jamak, Tuhan sudah kuatkan kita, Tuhan sudah pulihkan hidup kita, dan kita jalani apa adanya. Tuhan bilang, masih lagi yang penglihatan kedua hambaku. Aduh Tuhan, saya sudah kelihatan ular, sudah jijik. Kenapa? Karena auranya nggak enak sekali. Saya tahu, kalau saya punya perasaan ingin mati itu enak enggak? Halo? Enak enggak? Terus sudah diababi sama setan, enak enggak? Gak enak sudah. Munak. Saya loh sampai detik ini tidak makan nasi sudah. Mual. Enggak enak. Baunya itu kayak bau hal yang nggak baik. Kematian, keputusasaan, bunuh diri, kelihatan semua hal yang tidak baik. Nah, Tuhan bawa lagi, dah tenang aja hambaku, aku sucikan kamu dengan darah Tuhan Yesus. Sudah, tumpang tangan, dah kuat lagi. Yang maju Tuhan, bukan saya. Kalau saya, geblak sudah. Saya ketemu ular kayak gitu, saya ketemu abab, aura yang kepala yang sudah enggak mau saya. Siapa yang mau? Dah dibawa. Nyembah kamu, nyembah. Mari semua boleh segala apa. Sembah. Untungnya tim musik juga, tim doa juga doa, nyembah. Nyanyi kan sudah ditumpang tangan. Nyanyi. Lama-lama sudah saya ngelihat. Wah, ini kok bentuknya kok pusaran ya. Wah, ini pasti lorong. Waduh Tuhan. Ya bosen sudah. Karena lorong itu pasti gak enak sudah. Pasti ini pedukunan atau apa, enggak tahu. Kemarin dia dijak di lorong, saya dijak lorong lagi. Lorong warna hijau, terus berputar-putar hijau, kabut tebal, kayak samar-samar. Terus berputar, putar, ditunjukin, plak turun, nih, lihatin hambaku. Aduh, suruh ngeliat, karena hamba ya wis maju saya. Dilihat lorongnya, ya ampun Tuhan. Saya dengar teriakan orang-orang itu, tolong, aku dosa, tolong, aku salah, tolong, aku punya banyak masalah, sekarang aku bunuh diri, tolong. Teriakan itu terus terngiang-ngiang, sampai saya gini, Tuhan, saya capek sudah Tuhan, saya tidak mau dengar kayak gini Tuhan, saya capek Tuhan, saya teriak. Tapi Tuhan bilang, kuat no imanmu hambaku. Aku ini nggak bisa apa-apa, aku goblok, aku mati, apa terus banyak hal yang nggak bangun tuh, hal yang menuju kematian semua. Terus saya tanya sama Tuhan,
Aduh sudah, enggak apa-apa, kuat no imanmu. Sudah dibuka kronologis saya, dikuat no. Sudah, kamu tenang. Terus saya baru tenang, baru saya nyanyi. Saya sudah mulai Senin Kemis ya, ambekan terus sampai sini sekarang tenggorokannya kering semua. Kenapa? Saya merasa bahwa aura itu sangat kuat sekali, menarik kita untuk mati. Kemudian saya bilang, Tuhan, apa itu tadi? Buka kronologinya. Anak muda putus cinta, bunuh diri, masuk kali. Orang tua dibuang anaknya, mati, bunuh diri, dipotong nadinya. Laki perempuan, suami istri, hamil, gugur, digugurno, tapi dia bunuh diri. Banyak. Saya gini, aduh Tuhan, ini masalah dunia Tuhan. Aku ini konseling sudah penuh loh Tuhan. Konseling itu sudah banyak. Satu orang tuh ada beberapa masalah. Sekarang ini dikasih masalah kayak ini. Kuat tahu. Saya ini Tuhan, saya nangis. Dalam roh, saya bisa mengungkapkan isi hati saya. Oh, itu sih lama, tuh nama. Lanjutkan doamu. Kamu pasti bisa. Saya bilang, Tuhan, jujur saya ini perempuan. Tapi Engkau menghadapkan saya dengan hal-hal yang ngeri. Saya bisa apa? Saya bilang apa? Yang maju itu kamu apa aku? Saya tunduk, saudara. Saya mikir, ya memang yang maju Tuhan. Tapi saya bisa melihat dan merasakannya. Tuhan tahu, saudara. Terus Tuhan bilang apa? Bukankah aku sudah memberi kekuatan padamu? Apakah kamu mengeluh? Tidak, Tuhan. Tapi saya nangis. Orang masuk dunia roh itu tidak enak, saudara. Semua kelihatan. Bahkan kita jumpai pun, Tuhan izinkan kronologi dibuka, itu jadi pikiran buat saya. Kita lanjutkan dengan posisi seperti itu, saudara. Yang tadinya lorong yang hijau itu tadi, banyak yang teriak-teriak yang mengerikan tadi. Oh, besi kenapa? Ada, Ma. Jangan kamu masuk. Terus dalam hati saya, siapa sih mau masuk? Itu dalam hati saya. Saya ngelihat gini sedang ngeri. Tapi Tuhan tahu. Bukankah segala sesuatu aku berkuasa? Iya, Tuhan. Mengapa kamu bilang, siapa sih mau masuk? Nah, ini sih. Kadang kita itu gini. Kita disuruh doa puasa, ya kan? Suruh 3 hari. 40 hari saja, tapi Tuhan bilang sudah 3 hari. Siapa sih mau puasa 40 hari? Nah, itu enggak boleh, saudara. Seperti saya, siapa sih mau masuk di situ? Tuhan bilang, bukankah aku berkuasa? Kalau aku izinkan kamu masuk, kamu masuk. Kalau kamu yakin dan itu lakukan, itu akan menjadi satu karya yang besar. Dan aku mau itu. Bukankah kamu datang untuk aku? Ya. Saya akui, kan kita datang untuk Tuhan. No? Kita dilahirkan juga Tuhan yang berkehendak atas hidup kita. Ya, jalan, ya. Lalu Tuhan berkata, belum waktunya masuk kemah perhentian, hambaku. Ya Tuhan, udah berhenti yo, jangan mau lanjut no. Ya, saya nurut saya. Kalau saya tidak nurut, saya ketut semua ikut tim doa. bablas kabeh saya harus ikut. Ya Tuhan, saya tahu, percaya. Jangan suam-suam kuku. Nggak boleh suam-suam kuku kita. Nggak boleh menyesal. Ya. Tapi saya, waduh, saya enak-enak, saya bingung. Saya. Apa ini nanti yang tak laku no? Begitu saja nyembah-nyembah, berdoa, diberkati, amin. Udah saya lega. Tak lihat di, tak isi utuh kabeh tim doa. Gak ada rohnya, tak satu-satu tak lihat. Gak ada. Semua sudah ada. Maksudnya rohnya masing-masing di dalam tubuh mereka. Wah, lega saya. Ya udah, puasa ya selesai. Nah, sekarang kita
membahasnya mulai dari penglihatan yang tadi, ular tadi saudara ya. Dalam kehidupan manusia saudara, perilaku manusia ini banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini yang kita tidak tahu dan tidak ketahui, bahwa hidup kita sesungguhnya yang paling mengerikan adalah ketika kita takut apa? Mati saudara ya. Kenapa? Kita mikir sesudah mati kita kemana, betul nggak? Ya toh? Kalau dalam kehidupan ini kesaksian untuk orang hidup, saudara. Saya ingatkan supaya saudara tidak salah paham. Saya bersaksi untuk kita, bukan untuk orang mati, ya. Tapi Tuhan tunjukkan ini semua supaya kita tahu. Ular yang besar itu tadi, saudara, itu menggambarkan tentang kehidupan kita yang putus asa, ya. Yang banyak kekacauan di dalam dunia ini yang kita tidak tahu permasalahannya. Tetapi persoalan-persoalan itu mengikat kita hingga kita punya ada rasa kekhawatiran yang menghadang kita. Ya apa nasibku kelanjutannya? Kalau zaman sekarang kecanggihan dunia itu manusia dilahirkan bisa ditentukan oleh dokter, betul kan? Tapi kalau kematian tidak ada. Jadi kita sadar bahwa ketakutan kita untuk hari kita untuk mati itu saudara, sudah tidak ada persiapan. Intinya kayak gitu. Karena ular besar itu menandakan tentang bagaimana iblis menguasai hidup manusia, baik tubuh roh jiwa kita, bahkan dalam kehidupan kejiwaan kita ditekan supaya kita stres. Nah, kalau sudah stres saudara, larinya kemana? Halo, kemana? Penyakit, betul nggak? Sing jantungan, sing asam lambung tinggi, betul nggak? Terus akhirnya didiemin jadi apa? Kecil-kecil, terus kemana? Bablas anginnya. Tapi kita juga tidak boleh berkata bahwa ya wis lah aku pasrah, memang aku umurku kayak gini, ya aku dikit sakit juga kayak gini. Jangan saudara. Tuhan tidak memberikan sakit pada kita. Dia ingin kita perang. Dia ingin kita jadi tentara yang berani. Karena kita ini garis depan. Apa? Kita garis depan. Kita bukan ekor. Apa kita? Kepala. Jadi kalau kepala kita selintas-selintut, ya kalah. Siapa yang memerangi? Kita harus perang dengan siapa? Bukan dengan manusia. Manusia bencana gak apa-apa saudara, tapi kita harus mengampuni dengan kasih. Tapi kalau kita perang tabuk menabuk, berarti kita tidak dewasa. Yang kita perang ini adalah roh ular itu, yang menutupi dan membentuk seperti hitam itu, menutupi seluruh hidup kita sehingga kita menjadi depresi, pengennya mati terus. Jangan sampai kita lakukan hal itu, karena kita adalah kepala. Kamu itu dicintai Tuhan loh. Sekarang ini Tuhan bicara, bukaan hatimu. Jangan kamu sebut titik ngono biasa dunia roh. Jangan bu anggap gitu. Ini terakhir kali Tuhan memperingatkan kalian. Jangan macam-macam. Karena ini sudah auranya sudah tidak karu-karuan. Ular itu sudah menunjukkan bahwa seluruh dunia ini sudah ikatan-ikatan apapun terjadi di seluruh dunia ini. Makanya Tuhan kan ajarin tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Sekarang ini mengenai tentang kematian. Ingat, jangan marah, jangan jengkel, jangan membuat kamu jatuh di dalam kesetresanmu sendiri. Kenapa? Karena ular itu melingkar, menutupi semua auram. Wis tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada jalan keluar kecuali Tuhan yang akan ikut campur tangan. Itu camkan. Selama kamu merasa bahwa, aku bisa kok, aku punya tabungan, aku bisa kok. Ingat tuh saudara, kematian itu mendadak. Nggak ngomong sih kamu tak bilangin ya, kamu mati ya 2 hari lagi. Enak gitu.
Nah, sih sama. Diam. Dan ingat, kematian itu ada dua. Setelah mati masuk kemah perhentian, bagus. Itu Tuhan mau. Tapi lek mati nyangkut, apa yang terjadi? Saya tahu. Orang kalau mati nyangkut, itu adalah di antara alam sadar dan alam roh, di tengah-tengah sini kamu hidup. Tidak bisa kemana-mana, turun ke dunia tidak bisa, turun kemana-mana tidak bisa, yo ada di situ, di garis itu sampai Tuhan membuat kamu untuk bertobat dan naik ke kemah perhentian. Itu yang harus kamu camkan. Apa kamu menunggu seperti itu? Karena hal itu tidak baik secara dilakukan. Jadi ingat, ular itu bisa menipu kita dengan apa yang ada saat ini kamu alami. Kalau saudara sudah mulai ngedrop hidup saudara, ingat toh, aku anak Tuhan, aku itu kepala bukan ekor. Lah ekor dijejek-jejek sama setan tapi bukan manusia. Loh, aku sama manusia buktinya aku tidak dihargai. Loh, ada manusia teman. Di hadapan Allah loh kamu berharga. Kamu milih mana? Di hadapan manusia dihargai, di hadapan Allah tidak dihargai. Kenapa? Karena kamu tidak pernah manggil aku. Aku tidak kenal kamu. Kamu cuma senangannya dihormati oleh orang. Tapi kamu tidak pernah manggil aku Allahmu. Bagaimana aku bisa menolong kamu? Sementara kamu terbuai dengan banyak hal. Gak boleh. Hiduplah sesuai dengan Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Sekarang kita bicara tentang kematian yang nyangkut tadi. Saya bicara, ini adalah kesaksian. Ya saudara, saudara tahu bahwa aura-aura itu bisa masuk kemanapun. Kenapa kok sampai ke keyboard berubah? Supaya pada waktu dimainkan, setannya mbok pijeti. Ya, saudara. Makanya begitu dipijet, dimainkan, mengsle kabeh dari nada-nadanya. Itu iblis. Atau harugan. Lupa semuanya. Bahaya kan? Nah, makanya bagaimana caranya? Ya kita berserah pada Tuhan. Kita tahu bahwa kita milik Tuhan. Mulai dari awal, saya mau pelayanan, saya berdoa. Kan gitu, saudara. Mau kerja, saya berdoa. Gak bilang, wah, sekarang ini repot cari uang ya. Loh, ya percuma saudara. Kalau saudara terus-terusan gitu ya tadi dilingkupi sama ular tadi. Akhirnya saudara masuk ke tempat bait Allah. Bait Allah bisa huwa binama, tidak ada doa sekali. Wah ya sudah, hancur ya. Akhirnya apa? Terjadilah roh berpecah belah. Itu sukaannya iblis. Supaya kita mati. Gak dapat apa-apa dari Tuhan. Nah sekarang kita masuk dengan posisi orang yang sudah mati ini saudara. Ya kita ini umpama mati. Ya. Kalau kita masuk di tengah-tengah sini, dia sudah tidak bisa kemana-mana. Tapi tiba-tiba anaknya bilang, aku kemarin mimpi papa. Papa minta maaf. Boleh? Binasitama. Orang mati tidak bisa berjumpa dengan kita. Halo? Halo? Orang mati tidak apa? Bisa berjumpa dengan kita. Apalagi ngejak ngomong. Itu berarti iblis yang menunggangi wujudnya. Jadi gini, ketika masuk di tempat kemah, di tempatnya antara alam sadar dan alam roh, ya saudara, iblis tahu, oh orang ini, ya, kopi dia turun ke dunia, gangguin, makanya, aja di situ, di perapatan situ, ono orang mati, itu setanis, yang menunggu situ menyerupai orang yang tabrakan tadi. Jadi kita harus tahu dan kita harus lebih ngerti bahwa orang yang sudah mati, stop, tidak ada hubungan lagi dengan kita, karena itu milik Tuhan. Amin. Jadi kita tidak bisa, saudara, bicara, Pak, aku digini, no, lah tidak boleh. Karena kuasa Tuhan bekerja
ketika kita mengimani dan kita tidak melanggar. Jadi kalau ya terus gimana ya Bu ya? Kalau papaku itu meninggal sudah tahun berapa gitu, kira-kira ada di mana ya papa? Loh aku nggak tahu. Doa. Akhirnya kita doa. Begitu doa, nggak tahu. Aku nggak tahu apa-apa. Berarti bukan waktunya saya untuk apa? Menolong, untuk naikkan ke kemah perhentian. Tapi kalau Tuhan sudah bicara, Tuhan yang kerja. Intinya seperti itu. Jadi kalau Tuhan yang sudah bekerja, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini contoh aja. Saya juga mohon izin, orangnya ada di sini juga. Saya ada pelayanan di apa ya namanya? Junan ya. Di mana ya? Di Junan ya. Di daerah Jawa Tengah. Ya, di daerah Jawa Tengah. Saat itu saya tahu bahwa Laut Jawa itu kan dalam sekali. Ya, tapi Juwana, maaf, di pelayanan di Juwana. Saya ini 2 hari saya sudah selesaikan tugas saya senang ya, Mas. Sudah selesai tugas saya, sudah saya waktunya pulang, ayo kita pulang, kita sama-sama dengan pelayan Tuhan. Waktu di dalam pesisir itu saya kan suka kerang, suka ikan, hias gitu ya, suka foto selfie gitu ya. Terus saya gini, Tuhan saya ini capek, saya tak tidur gitu. Saya mau tidur, gurun jalan. Saya mau tidur, goyang lagi. Terus saya ini ada keinginan, kamu keluar, lihatin di situ ada kerang, ada ikan, ada apa. Ada keinginan besar untuk turun, dan kita mau ke sana gitu. Padahal itu juga, ya tempat pesisir aja. Akhirnya ya saya turun, orangnya juga turun, kita foto-foto di situ. Saat kita lihat ikan, lihat kerang terutama ya, lucu-lucu di situ bentuknya. Tuhan bicara, ambillah sikap doa. Sikap doa. Tadi kan sudah Tuhan, kita mau doa pulang tadi sudah doa tadi. Jadi kita sudah doa pulang, minta pimpinan Tuhan. Sudah makan juga Tuhan sudah, saya terima kasih hari ini saya sudah selesaikan tugas dan ini waktunya sudah jamnya untuk buka puasa kita makan. Saya doa apa lagi Tuhan? Itu logika sudah. Saat kita disuruh Tuhan untuk berpuasa, kita oke. Tapi begitu Tuhan bilang, sik ya, kamu harus sabar lagi. Disuruh apa meneh? Suruh apa lagi sama Tuhan? Kan gitu. Itulah manusia. Saya juga gitu. Hanya saya bilang Tuhan, wes, saya ini juga enggak tahu mau doa apa. Sudah, pokoknya doa. Akhirnya kita doa. Baru pejam mata saudara, saya melihat beberapa roh yang mengelilingi saya. Saya terus dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, amin. Itu saya langsung gitu saudara. Duh, wes, ayo kita pergi aja. Saya sudah mau pergi, tapi Tuhan bilang, ayo hambaku, balik. Duh, mau apa? Naik no ke kemah perhentian. Duh, lalu dinaik no, saya tidak puasa loh Tuhan. Saya barusan makan Tuhan. Tuhan bilang apa? Yang berkuasa itu kamu apa aku? Jawabnya apa saudara? Jawabnya apa? Tuhan apa saya? Tuhan toh. Loh, tapi kan aturannya puasa. Yang menentukan itu aku apa kamu? Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hari ini jam ini harus naik, ya sudah naik, kamu doa no. Loh, nggak transfer lah Tuhan. Loh, itu logika saja. Tuhan bilang, aku berkuasa atas hidup manusia. Hari ini waktunya orang ini kembali. Titik. Aduh ya apa? Mau didoakan enggak? Mau apa enggak? Tuhan bilang gitu. Ya karena hamba sudah. Ya udah, saya mau. Ya udah, bentuk doa. Cerita. Waduh. Percaya enggak? Itu urusanku. Ada gitu tuh. Ya udah, saya cerita gini. Saya tahu apa kata pelayan Tuhan. Ya udah sih, doa no ngesakno.
Dan satu nih, ya saudara kita berdoa aja. Hanya kita berempat berdoa. Pada waktu saya berdoa, malaikat bunyi sekenap, langit ini terbuka saja. Langsung turun malaikat tuh mengelilingi kita. Jadi kita diputeri dengan para malaikat. Terang gitu. Sebegitu kita berdoa menyembah, akhirnya muncul roh itu tadi. Hanya Tuhan yang maju, bukan saya. No, nama. Kamu percaya bahwa Allah hidup atas hidup? Iya, aku percaya. 1 naik, tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5. Hosana, nak masuk perhentian. Nah, 2. Kamu percaya bahwa Tuhan menyertai kamu dan Tuhan, waktunya Tuhan akan membawa kamu ke tempat tinggalku? Ya, saya percaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sana, kamu berhenti. 3. Dalam hati saya, kok jaga Tuhan? Rombongan. Tuhan tahu loh. Kamu kecewa? Enggak, saya bilang gitu. Ya sudah, diam. Tuhan enggak mau bergosip, sudah. Diam saya. Nyanyi, berdoa. Datang ketiga, keempat. Kalau nggak salah 4 atau 5 orang. Udah selesai. Hosana, yang terakhir, Hosana, naik ke perhentian selama-lamanya. Terang. Kita, para malaikat mengurapi kita, diurapi di atas kepala kita, lalu naik ke atas lagi. Hilang dah. Kembali ke kita berempat. Dengan nama Tuhan, ladang hidup kalian diberkati, ladang rumah tangga kalian diberkati, ladang kesehatan kalian diberkati, tutup dengan darahmu. Amin. Dadah? Naik. Tapi saya mikir, ke rombongan itu tadi apa ya? Tuhan tahu loh saya. Dibuka kronologi. Di dalam mobil, orang ini tenggelam. Apa rohnya nyangkut di tempat perahu atau di pantai itu? Tidak. Rohnya nyangkut di antara alam sadar dan alam roh. Jadi bukan nyangkut di tempat laut itu atau di perahunya. Oh, ya Tuhan. Sudah jelas hambaku? Ya, jelas, sangat jelas. Betul toh? Jadi umpamanya tabrakan, brus, mati, hancur, dah. Kepalanya putus. Jadi setan di situ. Bukan orang itu yang mati di situ gentayangan, tapi setan. Orang yang tabrakan itu naik di tempat alam sadar dan alam roh. Disitulah dia tinggal. Nanti waktunya Tuhan seberang. Kamu percaya? Itu pasti. Kenapa? Karena Tuhan mati berapa hari? 3 hari. Itu untuk menyelesaikan orang mati-mati itu. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Jadi kita sadar bahwa langkah kita sebagai orang pilihan Allah, saudara. Mungkin kita berpikir untuk masa depan kita tuh rasanya kembang kempis, saudara ya. Aduh ya apa ya. Kronologi dibuka total gak cukup. Hati-hati, saudara. Kamu ini sekarang ini, saat ini, kamu berjalan di atas air. Apa saudara? Berjalan di atas air. Berarti tidak mungkin tanpa ada pertolongan Tuhan. Nama Allah berkuasa atas hidup manusia. Jadi kamu tidak boleh melakukan setengah-setengah. Dan jangan pernah saudara lupa bahwa iblis selalu mengintai kita. Dan dia tahu kelemahan kita apa. Hati-hati saudara. Amin. Karena kesaksian ini mengingatkan kita bahwa orang itu pasti mati. Tapi bagaimanapun juga kita harus apa? Harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita tenggelam dengan kesusahan yang kita alami. Ya anak Bu Titik masuk dunia roh, sapa sing kesenangan. Untuk kasarnya gitu saya mau nantang orang itu. Ayo ijol-ijolan mau. Loh saya tidur, saya di mobil, tidur. Capek itu saudara. Loh kok aneh ya, kok ada orang kembenan semua, tapi kok semuanya tuh dari tiker-tiker, tapi baunya kok enggak enak, apa ya ini ya. Kok aneh gitu, kok kayak rumah-rumah yang enggak baik. Begitu saya buka, loh ya
pantas modelnya kayak gitu. Rumah itu kosong semua. Tapi di situ ada pemujaan roh yang tidak baik. Nanti belum lagi diem, saya tidak tahu kalau itu hutan ya. Kok aneh ya? Kok ada binatang kok bisa bicara, bisa bilang aku mau kaya, mau apa? Kok aneh ya? Begitu tak buka lu hutan. Hutan itu memang angker. Jadi mari saudara, sama-sama ya. Saya juga tahu bahwa kalau Tuhan berkehendak, pasti Tuhan buka semua yang terselubung. Amin. Jadi saudara tidak bisa mendikte Tuhan apapun karena Dia berkuasa atas hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika saya bilang saya tidak puasa loh Tuhan, dia bilang apa? Yang bertindak itu kamu apa aku? Yang berkuasa itu kamu apa aku? Gitu saudara. Tuhan itu hanya nanya tau, tidak marah dia. Ya akhirnya kita malu sendiri, oh iya ya, yang bertindak Tuhan kok aku kok ibu karpe dewek. Saya kok jadi nggak pas gitu. Karena saya nggak puasa. Gitu. Tuhan dan Jessica, tidak ada barang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan yang bertindak pasti dibuka. Amin. Tuhan itu berkuasa, saudara. Setiap langkah manusia ketika kita hidup dengan Tuhan, yang terselubung yang nggak kamu ngerti dibuka itu untuk kemajuan hidupmu. Supaya imanmu tahu bahwa kematian pasti ada dan menghadang kita. Tapi bukan berarti kita konyol di tengah-tengah situ. Amin. Bangkit. Berjuang. Oh. Ini adalah terakhir. Di mana semuanya kacau semua nanti. Dan kita sudah tahu. Sudah tahu saudara ya. Jangan ngantuk. Sudah tahu. Bahwa ini akan terjadi seperti ini. Mari. Kita harus berdoa untuk pelayan Tuhan, berdoa untuk musik-musiknya, supaya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Berdoa semua yang ada dalam hidup kita. Pekerjaan, keluarga, rumah tangga. Tidak cukup sudah untuk bahagia tau. Kita harus melangkah. Kita tahu kehendak Tuhan. Itu baru namanya kita ngerti bahwa Tuhan pasti menunjukkan masa depan kita. Dan itu lepas pribadi. Amin. Kita harus berjuang. Kita lihat ayatnya saudara ya, supaya saudara tahu ayatnya. Dua Korintus pasal 1 ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Betul nggak saudara? Betul lah. Lorong-lorong tadi, ular tadi kan terasa kita mati. Saya juga merasa gitu. Waduh, ini timnya ini nanti ya apa terjadi sesuatu. Terasa mati. Hidup itu nanti akan diseret oleh kuasa kegelapan. Kita akan seperti dijatuhi hukuman mati. Padahal tidak. Di sini kata, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Ojo percaya. Jangan percaya dengan diri kita. Oh, kita bisa. Justru kita ini tidak bisa apa-apa, kita ini tidak ngerti apa-apa. Tuhan buka kronologinya. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Amin. Jadi ayat ini pegangan buat kita bahwa hidup kita yang tidak sempurna ini, ya Tuhan maha, kamu bukan dihukum apes, bukan dihukum memang nasibku kok ngene, bukan. Semuanya itu bukan hukuman mati buat kamu. Tidak ada kata-kata yang tidak membangun. Habisi mata. Kamu harus kuat bersama Tuhan. Amin. Imanmu harus percaya bahwa kamu tidak boleh memakai kekuatan diri sendiri. Amin. Kita harus berjalan. Kenapa? Karena Allah yang bertindak atas kehidupan kita. Bahkan orang mati pun Allah bertanggung jawab. Amin. Ayo kita imani bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ayo kita maju lagi setahap. Karena kita tahu bahwa penglihatan ini membawa kita menjadi dewasa. Itulah saudara firman Tuhan di tengah-tengah kita. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan pasti memberkati saudara di dalam firman ini. Dan saya tahu bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita ketika kita membuka hati kita untuknya. Ya, kita harus menyerah. Saudara. Dalam segala perkara itu Tuhan punya rencana.
Dan rencana Tuhan itu bukan bermaksud jahat kalau dalam hidupmu itu belum terjawab, ya. Kita tahu bahwa Tuhan punya kuasa atas kehidupan kita.